Nah boy, pokoknya gue doain deh semoga hubungan lo sama Reva ada jalan keluarnya. Biar gak tragis-tragis amat gitu. Lo kan tiap hari kayak telur di ujung tanduk tuh kan. Tiap hari gitu, gue kasihan liatnya jadinya boy. Makasih ya Sin ya. Oke, sama-sama. Dah boy. Dah. Jadi Reva belum tahu gue mantannya Adriana. Apa biarin aja ya seperti ini ya? Apa gue kasih tahu langsung aja ya ke dia ya? Lo tuh apa-apaan sih? Kok mutusin Meli sepihak gitu aja? Lo tau gak sih ini semua tuh yang salah lo, bukan si Meli. Oh tuh kenapa sih? Gue mutusin Meli tuh bukan karena gue gak sayang sama Meli. Ya tapi terus terang aja, gue gedek banget sama emaknya. Dia curang banget. Ya kalian pasti tau lah gimana cinta gue yang besar ini untuk Meli. Dan gue juga, gue gak mau terus-terusan nipu emak gue terus. Karena gue gak mau terus-terusan jadi anak yang durhaka. Kalian tolong bilangin ke Meli deh. Suruh dia buat ngambilin surat pengalihan tanah emak gue itu. Nah, gue juga sekarang lagi berusaha kerja buat cari duit 10 juta. Karena kekurangan uang yang harus gue tebus itu 10 juta. Setelah gue dapetin uang 10 juta itu, dan Meli dapat surat tanahnya itu, gue bakal balik lagi sama Meli. Thank you ya, udah nganterin gue keliling-keliling nyari kampus. Dan kayaknya gue tertarik sama kampus lo kok. Wih, cakep tuh. Kalau misalnya lo masuk kampus gue, yang pasti sih gue bakal semangat banget nanti kuliah lagi buat ngelanjutin skripsi gue. Ya udah masuk situ ya. Oke? Oke. Ini tandanya Tristan udah kasih lampu hijau nih buat gue. Kayaknya ini cewek polos juga. Gue bakal bisa mempermainkan cintanya dia. Biar boy kesel sama gue. Ras, isi Pak. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Aduh boy, kayaknya waktunya gak tepat banget deh. Soalnya aku udah harus pulang, aku buru-buru banget. Kayaknya Reva emang menghindar dari gua. Yaudah boy, aku harus duluan ya. Guys, gue cabut duluan ya. Bye, hati-hati ya. Rev. Bentar aja. Boy, aku tuh buru-buru banget. Bukannya aku gak mau ngomong sama kamu. Kamu ngertiin aku ya. Kamu lihat kan, Pak Supera udah nungguin aku. Dah. Kayaknya Reva bener-bener ngejauhin Boy deh. Tapi gue gak boleh nyerah. Karena Reva tuh belum denger apa-apa dari gue. Aduh, mending gue nyusulin Reva sekarang deh. Biar gue bisa ngasih Reva penjelasan dan Reva harus mau dengerin gue. Guys, gue balik duluan ya. Dadah, sayang aku balik duluan ya. Oh iya. Ya udah kalau gitu gue sama Raya juga balik duluan ya. Yuk Ray, ada Boy, dah Haikal, dah. Mel, nggak pamit sama Bebek Yan. Nanti aja. Kapan-kapan ya. Sayang hati-hati ya. Bantuin Ray. Hati-hati. Hati-hati Ray. Udah, kalau gitu gue balik duluan ya. Soalnya gue ada janji sama nyokap gue mau ketemu sama Adriana. Ya kita tunggu aja lah kabar dari sini gimana. Oke lah kalau gitu gue balik juga. Bye. Kal ya. Hati boy. Yan. Aduh, mana sih tuh mobilnya? Oh, itu dia. Ya Allah, ngebut amat sih.
siapa namanya Pak Edi ya? Reva! Reva! Reva, gue perlu ngomong sama lo. Reva, buka kacanya. Reva, buka kacanya. Please! Re, gue butuh ngomong sama lo. Lo minggir. Pak, minggir, Pak. Pak, minggir ya. Iya, Pak. Pak. Iya. Ya Allah, Gusti. Minggir, Pak. Ya ampun, Cindy. Ngapain sih dia? Oh, ya ampun, Sin. Ada apa sih sebenarnya? Re, gue pengen ngomong sama lo. Please banget, parah lo jangan jauhin Boy ya. Karena Boy itu gak salah, Re. Ya, tapi gue harus, Sin. Gue emang gak mau ngejauhin, tapi gue harus. Gini, Re. Sekarang gue pengen nanya sama lo. Lo cinta gak sama Boy? Iyalah, kalau itu mah lo gak usah nanya lagi sama gue. Nah, kalau lo cinta, berarti lo tuh harus nerima apapun dari Boy. Kekurangannya, apalagi kelebihannya, terutama masa lalunya. Ya kan? Masa lalu, Boy? Tunggu bentar ya. Siapa emangnya yang gak bisa nerima masa lalunya, Boy? Hah? Gue fine-fine aja kok. Gue selalu menerima Boy apa adanya. Lagian, emangnya kenapa dengan masa lalunya Boy? Hah? Emangnya ada apa? Kok lo malah nanya kayak gitu sih sama gue? Bukannya lo udah tahu kalau... Gue udah tahu apa? Gini, sekarang gue mau nanya sama lo. Kenapa lo gak ngangkat telepon Boy? Gak ngangkat telepon kita juga? HP gue hilang, Sin. Karena itu gue gak bisa bales SMS atau mungkin telepon kalian. Gue gak bisa, kan? Oh, gue kira lo marah sama Boy, lo marah juga sama kita. Tapi yang gue bingung, Re, lo kenapa di sekolah tuh dari tadi kayak ngejauhin Boy gitu. Terus gue perhatiin lo tuh kayak lagi sedih, galau, gak jelas gitu. Lo kenapa sih? Gue tuh lagi ada masalah ya sama papi. Papi minta supaya gue tuh ngejauhin Boy. Itu yang bikin gue jadi sedih. Papi bilang sama kamu jangan pernah keluar rumah untuk main. Kamu hanya keluar rumah hanya untuk pergi ke sekolah. Kenapa kamu langgar? Kenapa kamu main sama teman-teman kamu dan tinggalkan Pak Edi? Iya, Pi, Reva minta maaf ya. Ini Reva soalnya harus... Reva mau ke kampus gitu loh, Pi. Ke universitas, mau ngecek juga. Pokoknya papi nggak mau tahu. Kamu harus pulang sekarang juga. Kamu tidak boleh lagi main sama teman kamu dan kamu tidak boleh main sama Boy. Nah, habis dari situ gue ketemu sama Haikal. Karena emang Haikal sih yang nganterin gue dan nemenin gue pergi ke kampusnya Ririn. Nah, terus habis itu ya gue ngobrol sama Ririn tentang mantannya Adriana. Udah itu aja. Jadi lo sedih gara-gara itu, bukan gara-gara lo lagi berantem atau marah sama Boy? Enggak, ya karena gue pengen cari tahu mantannya itu siapa ya kan. Dan karena gue pulangnya lama, akhirnya papi marahin gue. Ya makanya itu gue jadi sedih. Tunggu. Kan tadi lo bilang lo ke kampus temennya Adriana. Terus lo ketemu sama temennya itu, terus lo udah tahu mantannya Adriana siapa? Iya gue udah tahu, Sin. Namanya tuh Ferdi, dia tuh tinggalnya di Bandung. Aduh, alhamdulillah cocok banget deh. Kok alhamdulillah sih, Sin? Alhamdulillah soalnya lo sekarang tahu siapa mantan pacarnya Adriana. Kan lo bisa jadi itu skakmat buat Adriana di depan papi lo kan ya? Ya tetep aja. Masalahnya kata Ririn sekarang tuh mereka udah nggak saling kontak-kontakan sama sekali. Gitu ya? Iya, makanya itu gue jadi susah kan buat ngebuktiin ke papi. Re, kayaknya tuh supir lo udah kayak cacing kepanasan dari tadi. Kayaknya takut dimarahin papi lo kalau lo pulangnya kesorean. Lo balik gih. Iya nih, gue emang harus buru-buru sih daripada ntar ada masalah lagi. Bener. Makasih ya, karena lo, Megan, Raya, Meli semuanya udah care sama gue dan Boy juga ya. Hati-hati ya. Bye. Gusti, ya Allah, alhamdulillah. Udah, Pak. Oke Ririn,
Gimana? Sorry ya, gue baru sempat nelfon lo. Lo udah ketemu sama Reva? Terus gimana, Rin? Berhasil? It's fine. Iya, jadi dia nemuin gue. Terus gue bohongin aja. Jadi lo tenang aja deh, nggak usah khawatir. Oh, jadi gitu ya? Iya. Kalau soal mantannya Adriana? Oh, jadi menurut pengetahuan aku ya, nama mantannya Adriana itu Ferdi. Jadi sekarang dia tinggal di Bandung. Tapi mereka masih sering kontak-kontakan kan? Enggak lah. Waktu itu Ferdi deketin Adriana aja, Adriana nyuekin. Kan gak banget sama cewek kayak gitu. Ya ampun Riri, thank you ya. Makasih banget, gue gak ngerti lagi deh. Ri, lo udah nyelamatin gue, lo udah bantuin gue. Makasih banget-bangetan ya Ri. Kalau next time ada orang lagi yang pengen cari tahu tentang masa lalu gue, ya lo harus jawab sama seperti yang sekarang aja Ri. Dan gue gak mau ada orang yang tahu tentang masa lalu gue. Itu harus tertutup rapat-rapat dan gak boleh ada yang tahu. Jadi yang boleh tahu cuma kita-kita aja. Oke deh, tenang aja. Bye, thank you. Emang enak. Oke, di depannya Boy. Hah? Hai Boy. Boy. Duduk. Udah lama ya? Enggak, baru aja kok. Kamu baru pulang sekolah ya? Iya. Oh my god, gagah banget sih Boy ini. Senang banget bisa sedekat ini lagi sama Boy. Oh my god, senang parah. Mbak. Boy, kamu mau minum apaan? Aduh, bentar aja deh. Kamu aja kalau mau. Ya udah nanti. Yuk. Boy, kamu kok tiba-tiba pengen ketemuan sama aku? Pasti ada sesuatu yang penting ya? Iya. Soalnya ada sesuatu yang penting harus aku ngomong sama kamu. Oh ya? Tante cantik. Adriana, ini isinya uang. Jumlahnya 1M 140 juta. Saya cicil utang saya, oke? Tante cantik, Boy ganteng. Aku nggak akan terima uang itu karena aku memberikan itu semua, ngebantuin tante kemarin dalam kasus tante itu ikhlas. Ya memang aku lakuin itu semua karena aku sangat menyayangi dan mencintai Boy. Tapi aku nggak butuh uang itu lagi atau tante cantik mau balikin ke aku nggak butuh. Saya nggak mau tahu, mau alasan apa kek, saya nggak peduli Adriana. Yang jelas, saya kembaliin uang ini dan kamu harus terima, titik. Adriana, nyokap gue tuh udah berniat baik. Mendingan kamu terima aja ya, please. Tante cantik, Boy ganteng. Aku ngasih ini tuh ikhlas. Aku membantuin tante cantik. Ikhlas karena aku udah nganggap tante cantik itu seperti mamaku sendiri. Dan aku waktu ngasih uang itu kan aku nggak bilang tante cantik harus balikin uang itu segera atau seutuhnya ataupun nambah atau segala macam. Aku nggak pernah bilang kayak begitu kan. Boy, udah biarin aja. Ayo Boy, kita tinggalin aja. Terus juga Adriana bawa pulang kok uangnya. Tante cantik dengerin. Adriana, dengan secepatnya aku sama mama aku bakalan lunasin semuanya. Jadi kamu terima aja ya. Makasih. Boy. Oke, Tante sombong. Gue terima uangnya. Tapi gue akan mastiin lo gak bakalan bisa bayarin sisanya. Gue akan bikin Tante sombong ini
bangkrut dan gak bakalan bisa ngelunasin utang lo ke gue. Dan lo bakalan tetap berutang budi sama gue selamanya. Dan suatu saat nanti Boy akan balik sama gue karena utang budi lo itu. Boy, Mama langsung ke kantor ya. Kamu pulang kan? Enggak, Ma. Soalnya Boy harus ngajar di dojo, Ma. Oh iya ya, jadwal kamu hari ini ya. Ya udah, anak macan hati-hati ya. Iya, Ma. Mama yang hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, hati-hati. Pakai topinya Iya, Uyan. iya. Ya. Dah. Semoga aja Reva mau angkat telepon gua. Kenapa nggak diangkat ya? Halo, Sin. Halo Boy, sorry gue belum sempat ngabarin lo. Iya, nggak apa-apa. Terus gimana? Udah ketemu sama Reva? Udah dong. Terus Reva bilang apa? Pas dia tahu kalau Adriana itu mantan gua. Jadi kemarin tuh pas Reva ketemu sama si Ririn, Ririn bilang mantannya Adriana itu bukan lo, tapi Ferdi. Sekarang tinggal di Bandung, begitu. Kok gitu? Iya, kaget kan lo, kaget kan? Gini loh, Sin. Gue telepon nggak diangkat sama dia. Gue SMS nggak dibales. Semuanya nggak ada kontak-kontakan sama sekali gue sama dia gitu loh. Halo Boy, gimana caranya Reva mau angkat telepon lo? Handphonenya Reva tuh hilang. Lagian juga Reva tuh bukannya lagi pengen jauhin lo, tapi emang bokapnya lagi kumat aja. Bokapnya bilang katanya Reva nggak boleh deket-deket dulu sama lo. Jangan kan sama lo, sama kita-kita aja nggak boleh main coy. Oh gitu. Tapi kasihan juga ya Reva ya. Kasihan juga ya kalau Reva dilarang berhubungan sama gue lagi. Ya iya, tapi mau gimana Boy? Pokoknya gue doain deh semoga hubungan lo sama Reva ada jalan keluarnya. Biar gak tragis-tragis amat gitu. Lo kan tiap hari kayak telur di ujung tanduk tuh kan. Tiap hari gitu, gue kasihan liatnya jadinya Boy. Makasih ya Sin ya. Oke, sama-sama. Dah Boy. Dah. Jadi Reva belum tahu gue mantannya Adriana. Apa biarin aja ya seperti ini ya? Apa gue kasih tahu langsung aja ya ke dia ya? Ntar aja ya, Non. Nyampainya juga cepet kok, Non. Tuh lihat di depan. Macet banget, Non. Pak Edi ini aneh deh. Kayak aku tuh naik taksi aja ya. Mau lewat mana, nanya dulu pendapat penumpangnya. Kayak seakan-akan tuh argonya jalan aja sih. Takut Non Reva bingung. Kan kita ngambil jalur yang lain, bukan biasanya, Non. Boles aja kali Pak Edi. Kalau aku sih yang penting cepet nyampe rumah, udah terserah deh mau lewat mana. Aku percaya juga kok sama Pak Edi. Lagian juga aku nggak mau kelamaan sih di mobil. Soalnya HP aku nggak ada. Ngapain coba aku bengong-bengong doang kan? Jadi kalau emang jalan tuh lebih cepet, silahkan Pak Edi. Tapi, oh iya, Pak Edi, aku bingung deh. HP aku tuh kemarin tiba-tiba aja hilang ya. Dan aku nggak tahu ada di mana. Aku juga lupa naruh. Terakhir tuh di mana ya? Terus aku cari-cari udah nggak ada Pak Edi. Pak Edi sempat lihat nggak sih HP aku? Siapa tahu jatuh di mobil gitu. Ini HP kayak punya Non Reva nih. Kasian dia. Pasti nyariin. Surti kemana ya? Kita titipin Surti aja ya. Tapi, masa kita antar ke kamarnya? Nggak enak. Ntar kirain ngapa-ngapain lagi. Ah, biarin aja. Mau kemana kamu? Ini nyobes mau ngasihin itu tuh
HP-nya non Reva ketinggalan di mobil. Kalau gitu kasih saya aja handphonenya. Kok dikasihin ke Nyobes? Lah, Reva kan ujian, UN. Lagian HP itu bisa ganggu konsentrasinya Reva. Daripada nanti nilainya jelek, mau Pak Edi kalau Reva nilainya jelek gara-gara handphone itu? Titipin saya. Kan. Ya udah, ini handphone bakal saya simpan sebaik-baik. Tapi ingat, Pak Edi nggak usah bilang sama siapa-siapa. Oke. Kok jadi diminta Nyobes sih? Ntar gimana urusannya? Kok Bapak tiba-tiba kayak gitu sih? Enggak non, lagi mikirin bensin non, udah mepet. Tadi lupa belum beli bensin. Pak Edi kayaknya yang ditutupin dari gue. Keputusan ini sudah diambil dan sudah dipertimbangkan. Dan kami sangat kecewa dengan sikap Anda waktu menolak perintah Pak Fuadi waktu itu. Ya, saya siap menerima apapun keputusan Bapak. Baiklah. Dalam rapat ini, kami selaku Dewan Komisaris mencopot Anda dari jabatan Direktur Utama. Aku nggak nyangka mereka bisa mengambil keputusan sedrastis ini. Gimana Pak Wirawan? Anda menerima keputusannya? Ya, saya terima, Pak. Karena saya sudah memahami resikonya ketika saya mendukung anak saya waktu itu. Ya, ini adalah resiko seorang ayah. Dan untuk saya, kebahagiaan anak itu yang paling utama, Pak. Tolong ditandatangani berkas-berkasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Fuadi. Mari, Mbak. Litan! Dok, lu ngomong dong kalau ada orang, jangan diem aja. Gimana sih, kan yang kenek. Bagaimana mau dapat penumpang dong kalau diem-diem aja? Litan. Iya. Mari bu. Bang, ini gimana mau naik? Orang ada yang ngalingin. Ini badan apa pintu? Gedenya sama. Dok, jangan di pintu dong, Dok. Bagaimana mau dapat penumpang kalau di pintu? Ya, bisa, ini. Bisa. Lu turun dulu. Kasih orang naik. Ayo, mari, Bu. Tunggu. Geser. Yan, wah. Wah, Yan. Lu masa ninggalin gua sih? Gak like gua nih. Sorry, brother. Nggak sengaja. Gua kira lu udah naik tadi. Keluar lagi nih makanan gua dari Pak Karim tadi. Jalan. Jalan nih. Lu teriak dulu dong. Jalan yuk. Pak, Pak.